Aku tak pernah mencintaimu sebagaimana kau mencintaiku. Pengakuan dingin yang hanya satu kalimat itu cukup untuk mengguncang cinta yang telah bertahan selama 30 tahun. Cinta yang berhasil melampaui perpecahan, prasangka, dan badai publik. Apa yang dibangun atas dasar pengorbanan dan kepercayaan, kini hancur berkeping-keping seperti 1000 pecahan kaca. Di lorong-lorong megah istana, Camilla bukan lagi pasangan setia, melainkan musuh. Seorang wanita yang siap memegang rahasia tahta sebagai pisau yang ditujukan ke leher kekuasaannya. Kini, di balik tirai upacara dan senyum paksa, perang diam-diam yang ganas bergulir, tempat cinta, kehormatan, dan kekuasaan bertabrakan dengan kekerasan. Di pusat badai ini, Charles telah diam-diam mengambil keputusan yang tak bisa ditarik kembali. Keputusan yang akan menentukan bukan hanya nasib Camilla, tetapi juga masa depan takhta Inggris. Akankah ia mempertahankan kehormatannya, ataukah mahkota akan terlepas dari genggamannya sebelum serangan terakhir dilancarkan? Di sepanjang koridor, marmer Buckingham Palace yang tak berujung, di mana lampu kristal menyebarkan cahayanya menjadi ribuan serpihan. Angin beracun mulai bergerak. Bukan udara musim gugur London yang membuat lorong-lorong itu terasa dingin, melainkan bisikan-bisikan skandal dan pengkhianatan. Ratu Camilla, yang dulu berjuang melawan cercaan dan kesulitan demi berdiri di samping takhta, kini terperangkap dalam bayangan rumor. Bisikan-bisikan itu menyatakan bahwa kasih sayangnya telah berpaling, tertarik pada seorang politisi berpengaruh, sosok tanpa nama yang pengaruhnya saja sudah cukup untuk menggoyahkan fondasi monarki. Di ruang kerjanya yang pribadi, Raja Charles duduk diam, matanya terpaku pada surat kabar Times yang terbentang di atas permukaan meja kayu jati yang mengkilap. Artikel itu tidak menyebut nama, namun insinuasinya merayap di antara baris-baris tulisan seperti racun. Seorang tokoh kerajaan di bawah cahaya redup sebuah pertemuan eksklusif, terlibat dalam keintiman yang melanggar norma kesopanan. Ia tak butuh konfirmasi. Isyaratnya sudah jelas. Camilla, wanita yang dulu ia bela dari seluruh dunia, kini sekali lagi menjadi sasaran aib. Setiap kata yang tercetak menusuk hatinya, membuka kembali luka-luka yang ia kira telah lama sembuh. Tangannya mengeras, buku-buku jarinya memucat di bawah beban penahanan. Charles bukanlah orang asing bagi gosip. Gosip itu telah menyentuh monarki selama puluhan tahun, lalu surut seperti air pasang yang perlahan mundur. Namun kali ini terasa berbeda. Bisikan-bisikan ini bukan berasal dari kolom gosip santai, melainkan dari lorong-lorong parlemen yang sunyi, meja redaksi yang dihormati, dan musuh-musuh yang menanti untuk memecah belah takhta. Sir Edward, penasihat paling dipercayanya, masuk dengan langkah pelan, suaranya seberat lonceng pemakaman. Yang mulia, ini tak bisa diabaikan. Cerita ini menyebar lebih cepat daripada yang bisa kita kendalikan. Charles mengangkat kepala, wajahnya bagai terukir dari es, meski matanya menyimpan rasa sakit yang sudah ia kenal begitu dalam. Aku tak peduli pada pers, Edward. Aku ingin mendengarnya langsung darinya. Kata-katanya diucapkan dengan tenang, namun kemarahan di baliknya bergemuruh seperti badai di lautan. Camilla, wanita yang membuatnya berani melawan kecaman publik, protes keluarga, bahkan hantu masa lalunya. Apakah ia kembali mengkhianatinya? Di pusat emas istana, Camilla bergerak melintasi sore yang berkilauan, seperti aktris di hadapan penonton yang skeptis. Setiap tatapan tampak menimbang nilai dirinya. Saat duduk menikmati teh, ia tampak sempurna. Rambutnya berkilauan seperti mahkota emas, gaun safirnya berpendar dengan elegansi yang terkendali, senyumnya halus namun jauh. Ia merasakan perubahan. Itu sapaan yang lebih dingin, tatapan yang saling bertukar saat punggungnya berbalik. Rasanya seperti vonis yang dijatuhkan dalam diam. Ketika Lady Margaret, sahabat lama yang selalu dekat dengannya, membungkuk dan berbisik, "Camilla, apakah kau dengar apa yang mereka bicarakan?" Senyum sang ratu nyaris tak goyah. "Margaret, rumor-rumor itu hanya hiburan para pengisi waktu. Mereka akan lewat, seperti biasanya." Namun ketika ia berbalik, tangannya gemetar, mencengkeram cangkir keramik tipis hingga hampir pecah. Camilla tahu betul, di dunia mereka, rumor bukan sekadar omong kosong. Ia adalah senjata. Dan yang satu ini sudah dikeluarkan, ditujukan tepat ke arahnya. Malam itu, ruang makan kerajaan bercahaya lembut di bawah lilin. Namun keheningan antara suami dan istri terasa menusuk seperti embun beku. Charles duduk di seberang Camilla, matanya terpaku, penahanannya perlahan runtuh di bawah setiap kata yang tak terucap. Setiap gerakannya, angkat gelas yang anggun, penghindaran sengaja dari tatapannya, menjadi percikan kecurigaan di benaknya. "Camilla," akhirnya ia berkata,
Suaranya rendah namun tajam. Apakah ada sesuatu yang ingin kau akui? Gerakannya berhenti sejenak. Senyum samar muncul di bibirnya, rapuh dan terlatih. Charles, kau terlalu memberi ruang pada omong kosong. Ini semua tak masuk akal, namun matanya mengkhianatinya. Hanya sekejap, ketidakpastian melintas di sana. Charles memperhatikan. Ia tak menambahkan kata-kata lagi. Meletakkan peralatan makannya dengan hati-hati, lalu berdiri. Tanpa menoleh sekalipun, ia meninggalkan Camilla di tengah cahaya lilin yang berkelip-kelip dan keheningan yang menekan di ruangan itu. Ketika pintu berat tertutup, Camilla tetap duduk, pandangannya melayang ke dalam kekosongan. Ia tahu kebenarannya. Ini bukan skandal biasa yang akan lewat begitu saja. Bisikan-bisikan itu telah merobek luka-luka lama di jiwa Charles, dan mungkin segera akan mengungkap rahasia-rahasia yang selama ini ia usahakan keras untuk dikubur. Buckingham Palace, dengan dinding granitnya yang dingin dan tak bisa digoyahkan, terasa semakin sesak setelah badai skandal ini. Raja Charles, yang dulu mampu bertahan melalui badai-badai tanpa goyah, kini merasakan keyakinannya perlahan terkikis. Setiap tatapan Camilla, setiap kata yang keluar dari mulutnya, menjadi potongan-potongan baru dalam mozaik kecurigaan yang terus menghantui pikirannya. Cinta yang dulu menghangatkan kesepiannya kini berkedip lemah, siap meledak menjadi api yang bisa menghanguskan mereka berdua. Kepercayaan telah lama menjadi hal rapuh bagi Charles. Luka-luka yang ditinggalkan oleh pengkhianatan, gosip yang berbisik di lorong-lorong, dan tipuan yang disamarkan sebagai kesetiaan, membuatnya terlalu peka terhadap setiap isyarat, setiap hening. Setiap pagi saat sinar matahari pucat menyinari lantai kayu yang dipolish di ruang kerjanya, ia meninjau laporan rahasia yang diserahkan para penasihatnya. Di antaranya terdapat surat tanpa nama yang menggambarkan penampilan Camilla di acara-acara pribadi yang tak pernah ia ketahui. Terlampir sebuah foto buram. Camilla terlalu dekat dengan sosok asing yang berada di balik cahaya emas lampu kristal galeri. Jari-jari Charles gemetar saat memegang gambar itu, bukan karena kemarahan, melainkan karena rasa sakit yang hampa. "Aku harus tahu kebenarannya," bisiknya, suaranya bergema pelan di ruangan yang luas. Memanggil Sir Edward, pembantu paling setianya, ia memberikan satu perintah berat. "Penyelidikan ini harus diam-diam. Tidak ada kata-kata yang keluar dari dinding-dinding ini. Aku ingin tahu segalanya, kemana ia pergi, siapa yang ia temui, dan mengapa." Edward membungkuk, meski keraguan sempat muncul sejenak di matanya. Ia paham, sekali kecurigaan bersarang di hati Charles, jarang sekali ia melepaskan cengkeramannya. Sementara itu, Camilla menjalani tugas-tugas kerajaan dengan anggun sempurna. Nada bicaranya hangat, gerak-geriknya terukur, setiap senyumnya adalah karya seni yang dirancang untuk bertahan dari pengawasan. Namun di balik penampilan tenangnya, ada kegelisahan yang semakin mengencang. Ia merasakan perubahan, nada bicara yang sedikit berbeda, jarak tak terlihat yang tumbuh antara dirinya dan pria yang dulu menjadi sekutu terbesarnya. Ia tahu Charles selalu mengawasinya, dan satu langkah salah bisa mengakhiri segala yang telah ia perjuangkan. Suatu sore, saat berjalan-jalan di taman istana, nasib membawa mereka berhadapan. Charles berdiri di bawah pohon oak tua, bayangan membelah wajahnya. Suaranya tenang, namun berbatu rasa sakit. "Camilla," ia memulai, "aku memberimu segalanya, kesetiaanku, cintaku, bahkan mahkota itu sendiri. Lalu mengapa rasanya kau menyembunyikan sesuatu dariku?" Detak jantung Camilla berdebar cepat, meski wajahnya tetap sempurna terkendali. "Charles," ujarnya pelan, nada bicaranya stabil meski tegangan menghantamnya. "Kau biarkan gosip jahat membutakan akalmu. Aku istrimu, ratumu. Apakah kau lebih percaya pada lidah-lidah kosong daripada kebenaran yang berdiri di hadapanmu?" Ia melangkah maju, meletakkan tangannya dengan lembut di lengan Charles sebagai gestur penenang. Namun Charles mengeraskan tubuhnya. Di bawah sentuhannya, seolah kehadiran Camilla hanya memperparah rasa tidak nyamannya. "Jangan beri aku penenang," katanya. Suaranya tajam dan dingin. "Jika benar-benar tak ada yang disembunyikan, biarkan perbuatanmu yang berbicara." Berbalik, ia meninggalkan Camilla berdiri di antara bunga mawar, kelopak merahnya seolah mengejeknya dengan keindahan dan kekejamannya. Malam itu, di kesendirian kamarnya yang megah, Camilla duduk di depan cermin, memandangi pantulan seorang wanita yang telah berubah. Perempuan polos yang dulu mencintai seorang pangeran sudah tak ada lagi. Di tempatnya kini duduk seorang ratu yang dibentuk oleh ambisi, ketahanan, dan pengorbanan. Namun setiap tatapan penuh keraguan dari Charles, setiap tuduhan yang tak terucap, perlahan mengikis benteng yang telah ia bangun dengan susah payah.
Bibirnya mengepalkan garis tipis saat diam-diam menyisir rambutnya, matanya gelap oleh pikiran. Ia tahu pengakuan adalah hal mustahil, namun keheningan yang ia pertahankan justru memperdalam jurang ketidakpercayaan. Yang kini memisahkan dirinya dari sang raja, malam, turun ke Buckingham Palace sebagai selubung, beludru yang menelan cahaya dan akal sehat sekaligus. Di sebuah ruang makan terpencil, di mana anggur merah berkilau di bawah cahaya lilin emas, udara menjadi tebal oleh ketegangan yang tak terucap. Acara ini seharusnya menjadi santap malam intim bersama sekutu-sekutu paling dipercaya keluarga kerajaan. Namun kehadiran Charles dan Camilla mengubah malam itu menjadi medan perang sunyi. Setiap senyum adalah topeng, setiap kata syarat makna tersembunyi. Camilla mengenakan gaun sutra hitam yang ramping, tetap memancarkan wibawa seorang ratu, meski kejernihan di matanya mulai memudar. Di gelas ketiga, lalu keempat, pipinya memerah, suaranya melembut, dan tawanya menjadi sekaligus menggoda dan berbahaya. Ia bergerak di antara kerumunan dengan keanggunan terlatih, berpura-pura tak merasakan penilaian dalam setiap tatapan. Namun di balik penampilan tenangnya, badai bergulir, sakit hati karena keraguan Charles, gosip yang tak kunjung reda, dan beban mahkota yang menekan pundaknya tanpa henti. Di ujung meja, Charles duduk kaku, anggurnya hampir tak tersentuh. Matanya mengikuti setiap gerak Camilla, miringnya kepala. Lengkungan senyumnya seolah mempelajari seorang asing yang dulu ia kenal dengan sepenuh hati. Keraguan membakar dalam dirinya, meski benang harapan yang rapuh masih bertahan. Mungkin semua ini hanya rumor, mungkin istrinya tak mengkhianatinya. Namun setiap ledakan tawa, setiap kali matanya melintas tanpa menatapnya, harapan itu retak lebih dalam. Saat malam mulai mereda, para tamu perlahan meninggalkan ruangan, meninggalkan keheningan yang menekan. Hanya Charles, Camilla, dan beberapa pelayan setia yang masih tinggal. Udara terasa sesak, berat oleh kata-kata yang tak terucap. Camilla kini jelas mabuk, bangkit dengan goyah. Gelas anggurnya terbalik, beberapa tetes merah pekat menetes ke atas karpet Persia. Berbalik menghadap Charles, ekspresinya tajam, matanya berkilauan campuran luka dan pemberontakan. "Charles," katanya, suaranya gemetar namun penuh kebanggaan, "kau memandangku seolah aku bersalah atas kejahatan yang tak bisa dimaafkan. Apa yang kau percaya telah kulakukan? Mengkhianatimu?" Charles membeku, buku-buku jarinya memucat menekan sandaran kursi ukirannya. "Camilla," jawabnya pelan, ketegangan dalam suaranya tajam seperti kaca. "Yang ku minta hanyalah kebenaran. Bisakah kau memberikannya?" Tidak seorang pun di meja berani bergerak. Para pelayan menundukkan kepala, sadar bahwa bahkan napas paling kecil pun bisa merobek ketenangan rapuh yang menyatukan ruangan itu. Camilla mengeluarkan tawa rendah, pecah, setengah pahit, setengah putus asa. Ia melangkah mendekatinya, derap hak sepatunya menghantam lantai marmer seperti dentang jam yang menghitung mundur. "Kebenaran," ulangnya, nada bicaranya mulai runtuh. "Charles, aku tak pernah benar-benar mencintaimu. Bukan seperti kau mencintaiku." Kata-kata itu meledak di ruangan bagai guntur. Sejenak dunia berhenti bergerak, hati Charles berkontraksi. Napasnya tercekat oleh ketidakpercayaan. Perempuan yang selama ini ia sayangi dan bela, wanita yang membuatnya rela menanggung ejekan dan cercaan, kini memberikan luka terakhir. Pengakuannya yang mabuk mengoyak tahun-tahun kesetiaan dan ilusi. Setiap tindakan pengabdian, setiap pengorbanan, kini terasa kosong, lelucon kejam yang ditujukan padanya. Ia menatapnya seolah melihatnya untuk pertama kalinya, bukan sebagai kekasihnya, melainkan sebagai orang asing yang berbalut kemewahan dan penyesalan. "Camilla," bisiknya, suaranya pecah di bawah beban iman yang hancur. Namun ia hanya menggelengkan kepala. Kesedihan sesaat muncul di matanya, sebelum tekad mengeras kembali. "Aku lelah, Charles," bisiknya. "Lelah hidup di bayang-bayangmu, di bayang-bayang takhta, di bawah ekspektasi tak berujung dunia." Berbalik, ia berjalan menuju pintu. Langkahnya goyah, meninggalkan Charles di tengah cahaya lilin yang meredup dan keheningan yang berat bagai batu. Ia tak ingat bagaimana ia meninggalkan ruangan itu. Beberapa saat kemudian, sendirian di kamar tidurnya yang dingin, Charles duduk di dekat jendela, matanya kosong menatap kegelapan kota. Kata-kata Camilla terus bergema tanpa henti di benaknya, mengoyak sisa-sisa kepercayaan rapuh yang masih ia usahakan untuk selamatkan. Ia telah mengabdikan hidupnya untuk mencintainya, melindunginya, mempercayainya, dan kini pengabdian itu tinggal reruntuhan. Rasa sakit ini bukan sekadar pengkhianatan. Ini adalah runtuhnya seluruh dunia yang ia bangun di sekitar dirinya. Di sudut lain istana, Camilla tenggelam di depan cerminnya. Pengaruh alkohol telah lenyap, digantikan rasa penyesalan yang hampa. Kepesan setelah terlepas dari bibirnya, tak terkendali, tak bisa ditarik kembali. Kini, saat ia memandang pantulannya, ia tak melihat kekuasaan, melainkan penjara. Istana, takhta,
Bahkan pria yang ia lukai, semuanya telah menjadi dinding-dinding tak bergerak dari sangkar yang tak akan pernah bisa ia tinggalkan. Kensington Palace, yang biasanya diterangi cahaya sore lembut yang menyelinap lewat jendela tingginya, kini terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tak ada cahaya yang mampu menembus kegelapan yang menghancurkan hati Charles. Pengakuan mabuk Camilla terus berputar di pikirannya. Setiap kata seperti pisau yang membuka kembali luka-luka lama. Sendirian di ruang kerjanya, ia duduk di depan meja. Jari-jarinya erat memegang bulu pena antik, hadiah dari Camilla ketika cinta mereka masih berkobar hangat. Kini benda itu terasa seperti artefak mati, simbol kesetiaan yang telah berubah menjadi debu. Charles bukan lagi pria yang pasrah pada takdir. Pengakuannya telah menghancurkan dinding terakhir ketahanannya. Yang tersisa dalam dirinya adalah badai ganas, tabrakan antara patah hati, amarah, dan pengkhianatan. Ia telah mengorbankan segalanya untuknya. Reputasi, kehormatan, kepercayaan keluarga, bahkan nuraninya. Namun kini ia melihat kebenaran sebagaimana adanya. Pernikahannya berdiri atas tipuan. Diarine tak sanggup lagi menanggung kebohongan itu. Ia memanggil dua orang yang paling ia percaya, putra sulungnya, Pangeran William, dan saudarinya, Putri Anne. Ketiganya berkumpul di ruang tamu intim Kensington, di mana api di perapian menyala lemah, tak mampu mencairkan dingin di udara. William dan Anne duduk di seberang Charles. Wah, mereka terukir khawatir oleh kesedihan yang terpancar dari matanya. Mereka tahu tentang skandal, tentang kata-kata gegabah Camilla, namun belum mengetahui seluruh ceritanya. Charles tangannya saling menggenggam, menarik napas panjang dan dalam. William, Anne, yang memulai. Suaranya rendah namun goyak. Ada sesuatu yang harus kuberitahu kalian. Pandangannya berpindah-pindah di antara mereka, mencari kenyamanan keluarga yang dulu menjadi sandarannya. William membungkuk maju, ketegangan tergambar jelas di wajahnya. Anne tetap tenang dan diam, mata tajamnya mendorongnya untuk melanjutkan. Aku telah memutuskan untuk menceraikan Camilla, ujar Charles akhirnya. Kata-kata itu jatuh bagai batu besar ke dalam air tenang, menimbulkan gelombang yang merambat hingga ruangan terasa tanpa udara. Reaksi William langsung terlihat. Ia setengah bangkit dari kursinya, matanya melebar penuh tak percaya. Cerai? Ia mengulang, nada suaranya campuran syok dan kepanikan. Ayah, kau tidak serius, kan? Apakah kau sudah mempertimbangkan konsekuensinya? Monarki, pers, rakyat, mereka akan menghancurkanmu. Suaranya gemetar penuh urgensi. Bagi William, yang menghargai stabilitas takhta di atas segalanya, keputusan ini mengancam segala yang telah ia perjuangkan. Sebaliknya, Anne justru membentuk senyum dingin tajam. Cerai, ulangnya pelan. Akhirnya Charles, kau sadar juga. Nada bicaranya tegas, hampir triumfan. Camilla tak pernah sepadan denganmu. Ia memanfaatkan cintamu, membuatmu jadi bahan tertawaan, dan meninggalkanmu terluka. Jika kau ingin mengakhiri semuanya, aku sepenuhnya mendukungmu. Kebeluntarannya menyambar seperti percikan api, menyalakan kembali bara yang sudah membara di dalam Charles. Namun memperdalam kekhawatiran William. Charles memandang keduanya, wajahnya pucat namun teguh. Aku sudah memikirkannya cukup lama, katanya. Suaranya kini lebih mantap, berat dengan ketetapan hati. Aku tak bisa tetap bersama seseorang yang mengkhianatiku. Camilla sendiri mengakui bahwa ia tak pernah mencintaiku, bukan seperti aku mencintainya. Tak ada lagi yang bisa diselamatkan. Kata-kata itu menggantung bagai vonis mati, bukan hanya menutup keputusannya, tapi juga menghancurkan sisa-sisa jiwanya yang masih utuh. William menggeleng pelan, penderitaan terpancar di matanya. Ayah, aku mengerti sakit hatimu, ujarnya. Tapi kau sedang membuka pintu yang tak akan bisa ditutup lagi. Monarki bergantung pada kesatuan. Ini akan menimbulkan kekacauan. Pers, parlemen, mereka akan memangsa kita. Tinjunya mengeras, suaranya pecah oleh rasa tak berdaya. Ia selalu menjadi penengah dalam keluarga. Namun kali ini, untuk pertama kalinya, ia merasa tak berdaya menghadapi badai yang mulai menggulung mereka. Anne berbalik ke arahnya dengan tajam. Kau terlalu peduli pada citra, William? Tanyanya menantang. Bagaimana dengan kebenaran? Bagaimana dengan martabat? Camilla telah mempermalukannya, saudara kita, raja kita. Jika aku Charles memilih mengakhiri semuanya, maka ia berhak atas kesetiaan kita, bukan nasihat. Ia memandang Charles dengan kebanggaan yang tenang. Lakukanlah, Charles. Ambil kembali hidupmu. Ketika percakapan berakhir, William dan Anne pergi dalam diam, meninggalkan gema dari perbedaan pendapat mereka. Charles tetap duduk di depan api yang mulai padam, wajahnya muram. Kilauan nyala api muncul samar di matanya yang lelah. Keputusan itu meski bulat, tak membawanya damai, hanya kesepian yang lebih dalam. Ia duduk di sana, menyadari bahwa jalan di depan akan kejam, dampaknya besar. Namun untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasakan kejernihan, pedih, namun murni. Camilla harus pergi, dan apapun badai yang akan datang, Charles akan menghadapinya sendirian. Patah hati,
Namun tak terkalahkan, pagi itu Buckingham Palace terasa diliputi kabut sesak, seolah udara itu sendiri membawa beban pengkhianatan. Di kamar pribadi Camilla, sinar matahari menyelimuti wajahnya, namun tak mampu meredakan badai yang bergulung di dalam hatinya. Asistennya yang setia Jane masuk pelan, namun kata-katanya meledak bagai guntur. Charles telah mengirim surat resmi perceraian. Tanpa audiensi, tanpa penjelasan, hanya bahasa resmi dingin yang tertulis di atas kertas bersih, siap memutus tahun-tahun kehidupan bersama hanya dengan satu goresan pena. Napas Camilla tercekat. Amarah menyala di dadanya. Ia, yang telah menahan aib dan cercaan demi naik berdampingan dengannya, yang telah mengukir nama dalam sejarah takhta melalui kemauan keras, kini dibuang begitu saja, dihilangkan seperti gangguan yang tak pantas. Jadi begini cara kau mengakhirinya, Charles? Bisiknya, suaranya gemetar oleh amarah dan ketidakpercayaan yang berbahaya. Raja Inggris, suaminya sendiri, telah berubah menjadi algojo martabatnya. Kebangganya menolak tunduk. Jika Ibu ingin menghancurkannya, ia tak akan jatuh dalam diam. Tanpa ragu, ia mengambil syal sutra dari mejanya, menyelimuti tubuhnya dengan jubah hijau tua, lalu bergegas keluar. Langkahnya menggema tajam di lantai marmer, membuat para asisten yang berpapasan terkejut dan berhamburan. Rambutnya sedikit acak-acakan, wajahnya pucat, namun menyala oleh kemarahan. Tak ada penjaga yang bisa menghentikannya. Tak ada pintu yang bisa menahannya. Ia menerobos masuk ke ruang kerja Charles tanpa izin. Kekuatan kehadirannya mengirim gelombang ke seluruh ruangan. Charles! Suaranya menusuk udara, menggoncang keheningan, hingga potret-potret kuno di dinding seolah mundur ketakutan. Charles mengangkat kepala dari mejanya. Ekspresinya berubah sejenak sebelum kembali ke kebekuan yang dingin. Camilla, katanya datar. Nada bicaranya terkendali namun tak bisa digoyahkan. Apa yang membawamu kemari? Apa yang membawaku kemari? Tulangnya dengan tawa getir, melangkah cepat menyeberangi ruangan. Tangan kirinya membanting ke atas meja, suara keras dan final. Kau mengirim surat perceraian lewat surat, seolah aku cuma pelayan yang bisa kau pecat. Kau pikir kau bisa menghapusku, Charles? Seperti noda tinta di warisanmu. Suara Camilla gemetar oleh amarah, namun di baliknya menyembur sesuatu yang lebih dalam. Kebanggaan yang terluka, rasa sakit yang mendesak ingin diakui. Ia telah berdarah, berjuang, dan berkorban demi duduk di sampingnya di atas takhta. Namun ia dibuang seolah tak ada artinya sama sekali. Charles mengencangkan rahangnya, matanya tak berkedip menatapnya. Kau yang membuat pilihan ini, Camilla. Jawabnya pelan, setiap kata berat dengan emosi yang ditahan. Kau yang membawa ini pada kita. Pernyataan itu menghantamnya bagai pukulan. Ia sempat goyah sejenak, lalu tegak kembali, menyamarkan rasa sakitnya dengan senyum kejam. Jadi inilah kebenaran cintamu, ujarnya, nada bicaranya berubah dingin dan sengaja. Maka dengarkan milikku, Charles. Jika kau benar-benar melanjutkan ini, jika kau berani melemparkanku ke tengah serigala, aku akan pastikan dunia melihat apa yang tersembunyi di balik mahkota itu. Perjanjian-perjanjian, rahasia-rahasia kompromi-kompromi semua akan terbongkar. Kau akan kehilangan jauh lebih banyak daripada seorang istri. Kau akan kehilangan monarki itu sendiri. Kata-katanya menyerang tepat sasaran, presisi seperti pisau. Charles membeku, matanya melebar oleh ketidakpercayaan dan kesedihan. Perempuan yang dulu berbagi bantalnya, mimpi-mimpinya, ketakutannya yang paling pribadi, kini mengangkat rahasia-rahasianya sendiri sebagai senjata. Ancaman itu bukan sekadar pribadi. Ia adalah gempa bumi yang mengguncang dasar takhta. Kau berani mengancamku. Bisiknya, suaranya goyah, bukan karena takut, melainkan karena hati yang hancur. Setelah segalanya, Camilla melangkah lebih dekat. Tatapannya tak tergoyahkan, suaranya rendah dan mematikan. Kaulah yang pertama kali kejam, Charles, jawabnya. Kau mempermalukanku di depan dunia. Kau pikir kau bisa memotong hubungan ini lalu pergi tanpa luka. Jika aku harus jatuh, aku pastikan kau jatuh bersamaku. Rambut emasnya menangkap cahaya pagi saat ia berbalik untuk pergi. Siluetnya sekaligus megah dan tragis, tegar meski tenggelam dalam putus asa. Saat pintu membanting tertutup di belakangnya, keheningan terasa sesak. Charles tetap duduk, wajahnya pucat, tangan-tangannya gemetar pelan di atas meja. Perempuan yang dulu ia cintai tanpa syarat, kini berdiri sebagai musuh terbesarnya. Kata-katanya masih bergema di udara sunyi seperti kutukan, tajam, tak kenal ampun. Namun di balik rasa takut dan amarah, ada duka yang lebih dalam. Kesadaran menyakitkan bahwa cinta yang selama ini ia anggap abadi, ternyata hanya ilusi. Ia mengalihkan pandangan ke arah langit London yang kelabu di luar jendela. Untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya, apakah mahkota, simbol kewajiban dan kekuasaan ini, benar-benar layak atas reruntuhan hatinya? Buckingham Palace diselimuti kabut suram duka, seolah mengerang di bawah beban gejolak dan kebenaran yang tak terucap. Kabar bentrokan hebat antara Charles dan Camilla, teriakan marahnya, ancaman terselubungnya, menyebar cepat melalui lorong-lorong kerajaan.
Sampai ke telinga Pangeran William bagai percikan api yang menyentuh jerami kering. Sang calon raja, yang selama ini menjaga kain rapuh monarki dengan penahanan dan kewajiban, merasakan amarah menyala di dadanya. Camilla, ibu tiri yang selama ini ia toleransi demi ayahnya, telah melampaui batas terakhir. Bukan hanya ia melukai Charles, tapi ia berani mengancam takhta yang telah ia sumpah untuk lindungi. Ia menerobos masuk ke ruang kerja ayahnya, derap langkahnya menggema di lantai kayu yang dipolish. "Ayah!" Suara William menusuk keheningan seperti pisau. "Aku sudah dengar apa yang terjadi." Apa yang dia katakan? Dia mengancammu, mengancam takhta itu sendiri. Kita tak bisa diam saja. Kita harus bertindak. Cabut gelarnya, hak-haknya, apapun, agar dia berhenti. Charles perlahan mengangkat kepala dari mejanya, tempat surat-surat dan laporan berserakan. Kelelahan di matanya bercerita tentang malam-malam tanpa damai. Namun di baliknya, kilatan baja muncul, sesuatu yang jarang William lihat. Dengan gerakan tenang, ia mengangkat tangan. "Duduklah, William," katanya datar. Nada bicaranya rendah namun penuh otoritas. "Kau harus tetap tenang. Kita tak bisa biarkan amarah yang menentukan tindakan kita. Monarki tak bisa menanggung kekacauan yang lahir dari emosi." Namun amarah William tak bisa dibendung. Tinjunya mengeras di sisi tubuh, napasnya berat. "Ayah, dia sudah melampaui titik tidak bisa ditebus," desaknya. "Dia mengkhianatimu, dan kini dia menggunakan rahasia kita sebagai senjata. Jika kita tak bertindak, dia akan menghancurkan segala yang telah kita bangun." Suaranya gemetar, bukan hanya oleh kemarahan, tapi juga oleh penderitaan bagi pria yang membesarkannya. Seorang raja yang telah menanggung cercaan publik dan luka pribadi, hanya untuk dihantam oleh orang yang paling ia percayai. Charles menghembuskan napas panjang, menatap cahaya kelabu yang menyelinap lewat jendela. Langit London terbentang di depannya, muram dan tak berbelas kasihan. Ia telah berjuang melawan pergulatan yang sama selama malam-malam tanpa akhir, antara cinta dan kewajiban, antara patah hati dan tanggung jawab. Ia tahu pengkhianatan Camilla tak bisa diperbaiki. Namun ia juga memahami bahaya perang terbuka. Perceraian, skandal, pengungkapan, semua itu bisa menghancurkan monarki hingga tak bisa diperbaiki lagi. "Keputusanku sudah bulat," ujar Charles akhirnya, suaranya mantap, regal dalam ketegasannya. "Camilla akan tetap memegang gelarnya, tapi kekuasaan dan pengaruhnya berakhir di sini." Ia berbalik menghadap putranya, matanya tenang, teguh. William menatapnya tak percaya. "Kau akan membiarkannya tetap tinggal?" Tanyanya, nada suaranya pecah oleh frustrasi. Setelah semua yang dia lakukan, setelah ancaman-ancaman itu, ini terasa seperti menyerah. Namun ketika ia menatap lebih dalam ke mata ayahnya, ia tak melihat kelemahan. Ia melihat tekad suram seorang pria yang memilih kewajiban di atas hatinya sendiri. Charles melangkah lebih dekat, meletakkan tangan lelahnya di bahu putranya. "Ini bukan belas kasihan, William." Ia berkata pelan. "Ini strategi. Aku tak melindunginya. Aku melindungi takhta. Keluarga kita telah menanggung terlalu banyak untuk membiarkan semuanya runtuh sekarang. Camilla akan tetap tinggal, namun di bawah pengawasan. Ia tak akan memiliki kendali, tak punya suara. Itulah hukumannya." Di sisi lain istana, Camilla menerima keputusan itu melalui asistennya. Dokumen itu singkat, namun tanpa ampun. Ia akan tetap menyandang gelar ratu, namun semua wewenang atas keuangan, tugas publik, dan keputusan kerajaan dicabut. Ia hanya boleh hadir dalam acara-acara jika dipanggil. Duduk di depan cerminnya, Camilla menatap pantulannya. Ratu yang dulu dipuja, kini mata sayu dan kehilangan kuasa. Surat itu gemetar di tangannya saat ia membacanya sekali lagi. Ia mengira ancamannya akan memaksa Charles menyerah, bahwa ketakutan akan skandal akan menjaga posisinya di puncak kekuasaan. Namun justru Charles berbalik menggunakan senjatanya sendiri, mengikatnya pada istana yang dulu menjadi simbol kemenangannya, kini berubah menjadi penjaranya. Dengan desahan pahit, ia menandatangani persetujuannya. Tinta sedikit menyebar saat tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena pedihnya kekalahan. Ia tetap ratu dalam nama, namun tawanan dalam jiwa, terkurung di balik dinding emas oleh pria yang dulu ia percaya bisa ia perintah. Saat tinta mengering, istana kembali sunyi. Charles telah menyelamatkan takhta, namun dengan harga hatinya. Camilla tetap memegang mahkotanya, namun kehilangan kebebasannya. Dan di atas mereka berdua, monarki berdiri dingin, tak bisa digoyahkan. Abadi, menuntut pengorbanan dari siapapun yang berani memikul beban beratnya. Di bawah cahaya gemerlap lampu kristal Buckingham Palace, gala kerajaan berlangsung dengan presisi sempurna. Setiap senyum direncanakan, setiap gerak dikoreografi dengan teliti. Namun di balik permukaan berkilauan itu, retakan-retakan monarki terpampang jelas, diam, namun tak bisa disangkal. Charles dan Camilla, raja dan ratu, berdiri bersama di depan para tamu, namun jurang di antara mereka lebih lebar daripada jarak fisik manapun. Dulu, cinta menyatukan mereka dalam kehangatan dan pemberontakan.
Kini, cinta itu telah hangus menjadi abu, meninggalkan mahkota kosong dan dua hati yang berubah menjadi batu. Acara ini megah, dipenuhi diplomat, bangsawan, dan mata-mata pers yang berkumpul untuk merayakan amal kerajaan. Camilla, memancarkan keanggunan dalam gaun sutra zamrud, melangkah di ruangan dengan anggun yang lahir dari kebiasaan, bukan kebahagiaan. Mata yang dulu bersinar ambisi, kini tampak redup oleh kelelahan. Charles mengenakan pakaian resmi kerajaan, berdiri tegak dengan wibawa seorang raja. Namun setiap tatapan yang ia lemparkan ke arahnya lenyap dalam keheningan, cermin dari segala yang telah hilang di antara mereka. Di ujung ruangan, Pangeran William memperhatikan, ekspresinya keras, rahangnya mengeras. Ia melihat melampaui ilusi. Ia telah menyaksikan penderitaan diam-diam ayahnya, menanggung manipulasi Camilla dan ancaman-ancaman terselubungnya. Amarahnya, yang selama ini ditahan demi kewajiban, kini membakar dengan tenang yang berbahaya. Ketika Camilla bergerak menjauh dari kerumunan menuju meja anggur, William mengikutinya, kehadirannya tajam. Sengaja, Camilla, katanya, nada suaranya rendah namun menusuk. Ahmed Watnya tersentak sebelum berbalik menghadapnya. Senyumnya muncul cepat, terlalu halus, terlalu dipaksakan. William, sapanya, suaranya manis namun beracun. Betapa indahnya melihatmu malam ini. William tak membalas sopan santun itu. Ia melangkah lebih dekat, tatapannya tak berkedip, menembus keanggunannya. Jangan pura-pura, bisiknya. Setiap kata diucapkan dengan sengaja. Ayahku mungkin masih cukup kasihan untuk membiarkanmu mempertahankan gelar itu. Tapi pahami ini, itu sementara. Begitu kau melukainya lagi, aku pastikan kau kehilangan segalanya, secara permanen. Kata-katanya mendarat bagai es. Senyum Camilla membeku. Denyut nadinya berpacu di balik topengnya. Namun ia menolak menyerah. Matanya berkilat penuh kepahitan, gabungan pemberontakan dan luka. Kau benar-benar putra ayahmu? Jawabnya, suaranya halus namun beracun. Begitu yakin bahwa kau mengendalikan dunia. Tapi ingat William, takhta ini bukan milikmu saja, juga bukan milik Charles. Ia berbalik tajam, gaun sutranya berbisik saat ia berjalan menjauh. Mundurnya sekaligus megah dan kesepian. Musik kembali mengalun, kerumunan tak menyadari ketegangan yang baru saja meledak di tengah-tengah mereka. Di depan kamera, Charles dan Camilla kembali memerankan peran mereka. Tersenyum, melambai, bertukar kata sopan santun. Bagi publik, mereka tetap gambaran kesatuan kerajaan. Namun bagi mereka yang cukup dekat untuk melihat, para asisten, para penasihat, udara dingin antara keduanya terasa menusuk. Genggaman tangan mereka hanyalah gerakan kosong. Percakapan mereka adalah gema mekanis dari ikatan yang telah lama mati. Malam itu, Charles kembali ke kamar pribadinya. Kerlip cahaya kota di luar jendela memantul di matanya yang lelah. Ia telah menyelamatkan takhta dari skandal, menahan ancaman Camilla, melestarikan institusi yang lahir untuk ia bela. Namun kemenangan ini tak membawa ketenangan. Ia duduk dalam sunyi, dihantui kenangan perempuan yang dulu berdiri di sampingnya dalam cinta. Kini, hanya berdiri di sampingnya dalam nama semata. Biaya kewajibannya jelas, hatinya hancur. Terkubur di bawah beban mahkotanya. Di sayap istana lain, Camilla berdiri di depan cermin peraknya, menatap pantulan seorang ratu yang telah kehilangan segala hal yang dulu membuatnya berkuasa. Ia masih mengenakan mahkota, namun kilauannya tak lagi terasa kemenangan. Ia bersinar bagai jeruji sangkar emas. Pengaruhnya lenyap. Suaranya dibungkam dalam rapat-rapat, wewenangnya terbatas pada senyum-senyum seremonial. Ia mempertahankan gelarnya, namun kehilangan kebebasan, kasih sayang, dan tujuan hidupnya. Dan begitulah, di balik dinding-dinding tenang Buckingham Palace, dua monarki tinggal, terikat oleh kewajiban, terpisah oleh patah hati. Mereka berdiri berdampingan di hadapan dunia, namun jauh berbeda dalam jiwa. Takhta tetap bertahan, dingin dan sempurna, namun tak lagi mewakili persatuan atau cinta. Hanya harga berat yang telah keduanya bayar untuk menjaganya tetap berdiri. Bagaimana pendapatmu tentang kisah ini? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar.